Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Sanjay Idrus, NIM 2024 01 01 03 041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan pelayanan hukum di era digital. Yang pertama, konsep teknologi informasi pelayanan hukum di era digital. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi melalui perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk internet, komputer, dan sistem komunikasi. Di dalam era digital, teknologi informasi ini telah menjadi tulang punggung dalam transformasi berbagai sektor, termasuk juga dalam sektor hukum. Pelayanan hukum di era digital mengacu kepada penggunaan teknologi guna untuk mempermudah atau memperjelas akses dan proses layanan hukum. Jadi ini mengacu kepada layanan seperti konsultan hukum online, pengadilan elektronik atau e-court, basis data hukum digital yang diakses dan dikelola secara daring. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Lanjut ke nomor 2. Aplikasi teknologi informasi dan pelayanan hukum di era digital. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI. AI digunakan dalam berbagai aspek pelayanan hukum seperti legal research atau mesin pencari hukum berbasis AI yang dapat membantu menemukan putusan undang-undang dan literatur hukum dengan cepat. Analisis dokumen. AI juga bisa memeriksa kontrak, menemukan potensi risiko hukum, dan bahkan menyarankan perubahan hukum. Chatbot hukum memberikan jawaban atas pertanyaan hukum dasar secara otomatis kepada masyarakat. Yang kedua, blockchain. Blockchain memberikan solusi untuk keamanan dan transparansi dalam layanan hukum seperti pertama, smart contract atau kontrak otomatis yang dijalankan berdasarkan kode tanpa memerlukan perantara. Yang kedua, pencatatan digital. Dokumen hukum seperti akta, sertifikat, atau perjanjian dapat disimpan di blockchain untuk menjamin keaslian dan integritasnya. Ketiga, notaris digital. Verifikasi dokumen secara digital dengan waktu dan jejak transaksi yang tercatat permanen. Nomor 3, tantangan dan peluang pelayanan hukum di era digital. Tantangannya adalah yang pertama, keamanan data. Informasi hukum bersifat sensitif sehingga perlindungan data menjadi sangat krusial. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses atau keterampilan digital yang memadai. Yang ketiga, regulasi yang tertinggal. Hukum terkadang lambat merespon inovasi teknologi baru. Yang keempat, etika penggunaan teknologi. Misalnya, apakah adil jika AI ikut menentukan hasil analisis dari hukum? Adapun dengan peluangnya, yaitu yang pertama, akses hukum yang lebih luas. Masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses layanan hukum secara daring. Yang kedua, efisiensi kerja hukum. Proses birokrasi lebih cepat, dokumen lebih mudah dilacak, dan biaya bisa ditekankan. Yang ketiga, inovasi layanan hukum. Munculnya startup legal tech, aplikasi konsultasi hukum, dan sistem e-court. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Teknologi memungkinkan pengawasan publik terhadap proses hukum.